Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Duyati Yumna dengan NIM 2148208PN174883. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pertanian kelas B Universitas Gadjah Mada. Saya dari kelompok 23 dengan anggota ada Diva Wildatul Ula, dan saya sendiri Febri, Nabila Rahmah, Titin Arofah, dan Rivera Francisca. Ini merupakan judul-jurnal yang kami gunakan untuk menganalisis data pada pembahasan pengerjaan tugas ujian akhir semester kali ini. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Fadliyah dan Hani pada jurnal JSEP volume 12 nomor 3 pada tahun 2019, yaitu yang berjudul Analisis Efisiensi Teknis Alokatif dan Ekonomi Usaha Tani Semangka di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Nah, kita akan menganalisis tujuan, jenis dan sumber data, teknik sampling, serta uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Nah, ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data, teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan, dan bagaimana hasil uji hipotesisnya, serta kesimpulan dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih berada pada Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Mojosari. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, di mana semangka yang dihasilkan Desa Mojosari ini berkontribusi sebesar 41,5% terhadap total produksi Kecamatan Pugar pada tahun 2017. Produksi semangka di Kecamatan Pugar ini mengalami fluktuasi karena budidaya semangka di Kecamatan Pugar dilakukan sepanjang tahun sebanyak 4 kali masa tanam dan tidak terjadi pergiliran jenis tanaman, sehingga menyebabkan tingkat produktivitasnya fluktuatif, di mana hal tersebut akan berdampak pada penggunaan faktor produksi serta tingkat efisiensi dalam penggunaan inputnya. Adapun penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani semangka di Desa Mojosari, bagaimana efisiensi teknisnya, bagaimana efisiensi alokatifnya, serta bagaimana efisiensi ekonomi usaha tani yang berada di Desa Mojosari ini. Selanjutnya yaitu jenis data yang digunakan. Pada penelitian tersebut, jenis data yang digunakan itu bersumber dari data primer dan memiliki sifat data yang kuantitatif. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih jenis data. Jadi jenis data berdasarkan sumbernya itu dibedakan menjadi data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian secara langsung, seperti melakukan observasi, survei, wawancara, atau juga bisa dengan eksperimen. Sementara itu, sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui penelitian orang lain, bisa melalui website atau publikasi yang dilakukan oleh pemerintah, atau juga bisa dengan berbagai macam jurnal. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, data kualitatif merupakan data yang disajikan tidak dalam bentuk angka. Contohnya, data kualitatif mengenai rasa buah naga yang manis atau jenis teknologi yang digunakan. Sementara itu, data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka atau informasinya itu dinyatakan dalam bentuk angka seperti yang pada penelitian ini. Data pada penelitian ini bersumber data primer, di mana data tersebut diperoleh melalui penelitian atau observasi secara langsung. Dengan pengambilan sampel, itu digunakan metode Proportionate Stratified Random Sampling. Berdasarkan data satu ini
Berdasarkan tabel 1 ini dapat diketahui bahwa sifat data tersebut kuantitatif, di mana datanya ini memberikan informasi menggunakan angka. Data sampel kelompok tani semangka di Desa Mojosari, Kecamatan Puger ini dikumpulkan untuk mengetahui atau mengukur efisiensi usaha tani dan juga faktor yang mempengaruhi produksi semangka di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dan juga metode analitik. Metode pengambilan sampel ini dengan menggunakan proportionate stratified random sampling dan didapatkan sampel sebanyak 64 sampel petani. Jumlah populasi semangka ini ada berjumlah 424 petani. Berdasarkan tabel 1 ini, total sampel sebanyak 64 petani ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang memiliki luas lahan yang lebih dari 0,5 hektar sebanyak 33 petani dan yang memiliki lahan sempit atau kurang dari 0,5 hektar sebanyak 31 petani. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji likelihood ratio test atau yang disingkat dengan LR. Pencapaian efisiensi teknis secara keseluruhan dapat diketahui melalui pengujian LR. Nah, pengujian nilai LR ini dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. LR sama dengan min 2 Ln dikali LR per Ln dikali LU. Dan apabila langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, LR sama dengan min 2, yaitu min 52,28 dikurangi min 52,03 sehingga didapatkan nilai LR sebesar 0,512. Nah, nilai LR ini kemudian dibandingkan dengan nilai X2 dari tabel. Nilai LR test yang dihasilkan ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai X2, baik pada nilai kritis 5% yaitu 2,706 maupun 10%, 1,64. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga nilai sigma square U2 sama dengan 0. Maka tidak terdapat adanya error term karena efek inefisiensi teknis pada model, sehingga disimpulkan bahwa secara keseluruhan usaha tani semangka mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani semangka di Desa Mojosari secara bersama-sama adalah luas lahan, bibit, pupuk kimia, obat-obatan, tenaga kerja, dan pupuk organik. Variabel yang berpengaruh nyata secara individual adalah variabel luas lahan, bibit, dan juga pupuk organik. Variabel luas lahan dan bibit memiliki nilai koefisien regresi yang positif terhadap produksi semangka dengan nilai 0,688 dan 0,568. Sedangkan pupuk organik koefisien regresinya bernilai negatif terhadap produksi semangka dengan nilai min 0,197. Yang kedua, pencapaian rata-rata efisiensi teknis pada usaha tani semangka di Desa Mojosari, Kecamatan Puger sebesar 69%, sehingga masih dikatakan belum efisien secara teknis. Yang ketiga, efisiensi alokatif pada usaha tani semangka di Desa Mojosari yang berpengaruh nyata terhadap produksi semangka adalah variabel luas lahan, bibit, dan pupuk organik. Efisiensi alokatif variabel bibit sebesar 8,975 atau lebih besar 1 masih belum efisien. Artinya, bibit masih dapat ditambah untuk meningkatkan produksi, sedangkan efisiensi alokatif untuk variabel luas lahan dan pupuk organik 1,58 lebih besar 1 atau belum efisiensi secara alokatif, sehingga penggunaannya dapat ditambah. Variabel pupuk organik memiliki nilai efisiensi alokatif min 6,45.
Yang keempat, usaha tani semangka di Desa Mojosari dikatakan belum efisien secara ekonomi karena berdasarkan penelitian antara efisiensi teknis dan alokatif, hasil yang dicapai adalah 2,84 lebih dari 1, yang artinya penggunaan input produksinya masih belum optimal untuk mencapai keuntungan maksimalnya. Kita next kepada soal yang nomor 2. Itu jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Seperti yang sebenarnya kita mengetahui dulu apa itu margin of error. Seperti yang kita ketahui bahwa statistika itu tidak pasti ya. Jadi masih ada ruang untuk error. Maka di sini ada margin of error atau yang diartikan sebagai batas galat atau batas kesalahan. Nah, margin of error ini ditentukan oleh peneliti sehingga dapat diketahui seberapa error yang diharapkan. Margin of error ini dilambangkan dengan lambang alfa. Dan yang biasa digunakan itu, yang digunakan errornya itu ada 10%, 5%, dan 1%. Pada kurva, margin of error ini terletak pada ujung-ujung kurva yang ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Nah, untuk alfa 5%, apabila kita bagi 2 sehingga di sebelah kanan ini ada sebesar 0,025. Ini 0,025, maaf. Begitu pula yang ada di sebelah kiri, juga 0,025. Kemudian jika ditarik dari min yaitu di garis tengah ini diketahui bahwa sebelah kanan ini kan totalnya ada setengah. Karena yang diarsir ini ada 0,025, maka luas yang tidak diarsir yaitu ada 0,5 dikurangi 0,025. Hingga didapatkan hasil yang tidak diarsir yaitu sebesar 0,475. Setelah itu kita perlu cari di dalam tabel ini nilai Z yang memiliki nilai 0,475. Itu ada di sebelah sini. Itu ada di row 1,9 dan kolom 0,06. Ada di sini. Sehingga alfa 5% atau alfa 0,05 ini dapat kita ketahui bahwa Z alfa per 2-nya itu sebesar 1,96. Ya. 1,96. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah sampel, kita dapat menggunakan rumus Lovin dan juga rumus Cochrane. Nah, rumus Lovin ini digunakan apabila jumlah anggota populasinya ini diketahui. Sedangkan rumus Cochrane ini tidak. Jadi pada rumus Lovin ini dirumuskan bahwa ukuran sampel atau dinamakan dengan N kecil sama dengan N besar atau ukuran populasi per 1 ditambah N besar dikali alfa kuadrat dengan alfa yaitu margin of error tadi. Sementara itu rumus Cochrane dirumuskan bahwa N atau ukuran sampel sama dengan Z alfa per 2 kuadrat atau yang seperti kita mencari alfa 5% tadi dikali P atau proporsi dari suatu kategori dan Q 1 per P per margin of error kuadrat atau alfa kuadrat. Kita langsung beralih kepada soalnya ya.
Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1.000 dan dipilih alfa sebesar 5%, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, karena sudah diketahui jumlah anggota populasinya itu 1.000, maka kita bisa langsung menggunakan rumus Slovin ini. Oke, ukuran sampel sama dengan ukuran populasi, 1.000 kita langsung masukkan di sini. 1.000 per 1 ya, dikali alfa 5% itu berarti sama aja dengan 0,05. 0,5 kuadrat. Oke. 1.000 0,05 kuadrat sama dengan 0,0025. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 285,71. Apabila dibulatkan, jadi hasilnya nanti adalah 286. Jadi, jumlah sampel yang diperlukan apabila jumlah anggotanya ada 1.000 dan dipilih margin of error-nya 5%, yaitu sebesar 286. Ini merupakan referensi atau jurnal yang kami gunakan untuk menganalisis data tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.